Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba membahas yaitu terkait apakah Israel itu akan menjadi pengikut daripada Dajjal, yang mana perlu diketahui bahwa Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Yakub alaihi salam. Terdapat 12 suku yang bernasab pada putra-putra beliau yang berjumlah 12. Kaum yang paling banyak Allah mengutus para rasul dari mereka, seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud, Nabi Isa, dan lain-lainnya. Bahkan hampir semua rasul setelah Nabi Yakub adalah dari keturunannya. Walaupun banyak di antara mereka juga yang kufur hingga membunuh nabi dari kaum mereka sendiri. Yang mana nama daripada Israel itu juga dijadikan sebagai nama negara Yahudi Zionis. Bahkan dalam agama Yahudi yang mereka anut, memang ada suatu istilah mencintai tanah air dan bangsa atau ras secara berlebihan, sehingga mereka menganggap bangsa dan ras lain itu sebagai penduduk kasta nomor 2 atau lebih rendah lagi. Jika kita melihat sejarah, ternyata orang Yahudi Zionis yang berada di Israel itu kebanyakan mereka bukanlah Bani Israel yang bernasab kepada Nabi Yakub alaihi salam, bukan dari 12 suku sebagaimana yang dimaksud tadi, bahkan juga tidak bernasab kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi mayoritas Yahudi Israel adalah Yahudi Askenazi, yang mana menurut banyak teori dan penelitian menyatakan bahwa aslinya mereka adalah dari bangsa Khazar. Bahkan di dalam kitab Tarikh Tobari bahwasanya bangsa Khazar dan bangsa Tur itu merupakan keturunan dari Tirasi bin Yapis bin Nuh alaihi salam, yang mana Yapis putra daripada Nuh alaihi salam juga memiliki putra bernama Mau'aj, yang akhirnya memiliki keturunan yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dicek di dalam kitab At-Tobari yaitu Tarikhul Umam wal Mulk jilid 1 halaman 127. Bisa jadi karena itulah mereka tidak disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai para pengawal Dajjal, yang notabenenya adalah dari kalangan Yahudi, yang mana dalam sebuah hadis disebutkan yatba'u Dajjal mi Yahudi asbihani sab'una alfan alaihim toyalisah, yaitu Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari orang-orang Yahudi Asbihan ataupun Asbihan atau Ispahan ataupun Iran. Mereka memakai at-toyalisah, yang mana at-toyalisah itu dalam kamus diartikan sebagai selendang atau seperti jubah, yang mana faktanya Iran adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia muslim. Bisa jadi 70.000 orang Yahudi yang kelak akan mengikuti Dajjal adalah orang-orang Yahudi Ispahan yang bernasab kepada Nabi Yakub alaihi salam. Karena agama Yahudi sendiri dibawa oleh Nabi Musa yang diutus berdakwah kepada kaumnya yaitu Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub alaihi salam. Adapun Yahudi yang ada di negara Israel, sebagaimana keterangan sebelumnya, kebanyakan dari mereka tidak bernasab kepada Nabi Yakub alaihi salam. Bahkan dalam hadis tadi juga tidak disebutkan bahwa merekalah pengikut dan pengawal Dajjal. Dari keterangan tersebut terkadang membuat kita berpikir di mana posisi mereka saat Dajjal keluar, yang mana kemungkinan
mereka akan kalah saat malhamah kubro atau bahkan sebelumnya. Yang mana dalam sebuah hadis disebutkan majunya suatu peradaban kota Baitul Maqdis, yaitu Yerusalem, adalah runtuhnya kota Yasrib, yaitu kota Madinah. Runtuhnya kota Yasrib adalah munculnya malhamah ataupun Armageddon, yaitu perang dunia besar. Munculnya malhamah adalah takluknya kota Konstantinopel, yaitu Istanbul, Turki. Dan takluknya kota Konstantinopel adalah keluarnya, yaitu munculnya Dajjal, yang mana ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Dalam kitab Mutobakoh Al-Ikhtiroat, yaitu majunya Baitul Maqdis ataupun negara Palestina adalah karena kota Yerusalem menjadi ibu kota dari negara Yahudi Israel. Yang mana padahal sejak zaman dahulu orang-orang Yahudi tidak pernah memiliki negara sendiri. Mereka pasti berada di bawah aturan hukum bangsa lain. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.